Dari awal nggak kepikir impersonating akan menjadi hobi yang membuat aku riding my hobby into being a sutradara. Karena kayak, kebayang gak sih ada orang kayak, gue mau main basket, saking jago gue main basket, gue bisa jadi arsitek. Hi everyone, selamat datang kembali di Brunch with Dave. Dan kali ini kami menyambut Anda di Keyaki Restoran Pan Pacific Hotel. Ini hotel paling baru di Jakarta, the one and only Pan Pacific. Dan boleh dibilang kalau Keyaki Restoran saat ini adalah restoran tertinggi di Jakarta, if not in Indonesia. Kita ada di lantai 90. Khusus untuk menyambut tamu istimewa yang kita simpan dari Bazaar Movie Awards. Kita pengen wawancara kamu. Dan beruntung hari ini dishes yang dihidangkan untuk ngobrol bersama Christo Emmanuel adalah karya dari kolaborasi dua orang chef. Jadi executive chef Kunihiro Maroi dan 2 Michelin star chef dari Kyoto, Chef Takagi Kazuo. And welcome to the show, Christo Emmanuel. I hope you're hungry. I am super hungry. And I love Japanese food. So can't wait to dig in. Perfection. Dig in, darling. Okay. Silahkan, you can start anywhere you want. Tuh, yang kita hidangkan pertama adalah salmon belly carpaccio dan juga wakame salad. I love carpaccio. Monggo. Christo Emmanuel hari ini hadir sama Daddy. istrinya. Yeah. Aku tuh, I didn't know that you are married. Yes, I am married. We've been married for 2 years now. Oh iya? Iya, dari 2022. Oke. I hope you don't mind. Kamu menikah di usia berapa, Christo? 25 tahun. 25 tahun. Oke, 24 protes istrimu. Ya nyaris itu, udah dikit lagi. Kurang 4 hari 25, nggak dihitung 24 lah. Boleh dibilang ya pengantin muda loh. Iya, Nikah muda. betul, nikah muda. Pengen mulai obrolannya dari situ Waduh, serem juga lagi. Kenapa? Nggak apa-apa. Apa yang membuat kalian memutuskan untuk menikah muda? Kok ketawa ya? Apa ya? Aduh, aku bingung jawabnya, bentar. Mikir kata-kata yang tepat untuk ditonton netizen. Oke. Aku takut di-cutting gitu. Masuk TikTok. Menurut bahaya. Jadi aku sama istriku tuh udah waktu itu pacaran selama like 4 years. And then aku merasa aku sangat disupport dia dan aku juga sangat merasa kita memiliki hubungan yang dynamic banget. Jadi kita saling support banget dan aku berasa banget setelah pacaran banyak banget di sepanjang karirku itu yang akhirnya makin naik, makin cerah lah ya ibaratnya karena dia juga gitu. Okay. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Gitu. Ini bagiannya di-cut dulu ya, jangan direkam. Jadi intinya Kak Keep on rolling. Kak Dave, aku tuh pengen tinggal bareng. Tapi papa mama aku konservatif. Papa mama dia konservatif, gak boleh. Oke. Terus kayak itu tadi ini ya, jawaban PR gitu. Aku takut kalau ngomong gitu, berarti reasonnya cuma itu, ya enggak juga gitu. Cuman kan ini netizens, right? Kadang kayak kita ngomong gitu langsung kayak, terus kayak aku merasa kayak kita nih misalnya, sorry, maaf gue lanjut deh. Lanjut. Aku misalnya kita lagi ngodok ide bareng atau kita lagi ngerjain kerjaan bareng, selalu aku bete di akhir hari gara-gara jam 11 malam aku harus nganterin dia pulang. Kenapa nggak? Aku janji nggak akan hamil mah apa, udah ayo yang penting tidur bareng jadi pagi bisa kerja lagi langsung gitu loh. Oke, tujuannya sebenarnya awalnya itu. Iya, cuman terus ya gitu lah, jadi banyak banget hal-hal kayak misalnya aku kerja keluar kota, aku nggak bisa bawa dia. Sedangkan aku merasa saat di luar kota kalau ada dia tuh kadang ide dari dia bagus atau kayak misalnya kita saling support aja gitu. Iya. Jadi seru gitu loh. Jadi kamu dan siapa nama istrimu lagi? Jessica. Jadi kamu dan Jessica is actually a team behind your brand? Yes, of course. Everything. Nggak banyak tahu loh, atau kita aja yang nggak tahu? Ya mungkin nggak banyak yang tahu ya, iya sih. Probably maybe banyak yang nggak tahu karena
memang istriku tuh cukup introverted. She's Oh. very introvert. Jadi nggak suka nampelin mukanya di kamera, di depan layar lah basically. Jadi tapi all this time she's been supporting me gitu. Oke. Selalu dia kayak sampai baju, sampai styleku juga karena godok berdua gitu. Ide konten, cara nulis ide, nulis film segala macam gitu. Diskusi, teman diskusi banget deh. Aku sambil makan ya? Iya sambil makan dong. Tapi aku suka ya, kan tadi Kristo bilang, kamu tuh lebih senang dipanggil Kristo apa Immanuel sih? You know what? None of the above. I've never been called Immanuel, but that would be so good if you call me Immanuel. That would be so lovely, you know? Kayak it's between us aja gitu, jadi lucu. Oke, kalau like gitu mulai Immanuel. hari ini aku panggil kamu Immanuel. Yeah, sure, why not? Oke, sekarang gue lupa gue mau nanya apa. You know what? Kristo is fine, Kristo is fine. Sakingku gampang banget kayaknya dibikin seneng gitu ya. Oh, tadi lagi membahas. Oke, tapi kalau tadi Immanuel kan khawatir gitu ya. Takut deh aku menjawab jujur pertanyaan kenapa menikah muda digoreng atau dipotong diterima dengan cara yang salah oleh teman yang nonton. Betul. Tapi buat aku, your honest answer to that question itu sebetulnya harus bisa jadi pegangan dan contoh buat anak-anak muda. Bo, daripada lu bikin dosa, belajar bertanggung jawab, step up to the plate. If you really want it, tinggal bareng bersama pacar lo. Betul. Kawin. Iya, Kalau lo betul. belum bisa, ya kan, Iya. bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain, ya tahan nafsu. Benar. Ya. Yep, I'm not adding anything to that. I'm just agreeing with you. Alright. Tapi berarti waktu kamu minta Jessica dan orang tuanya untuk menikah, ya udah both parties, oke, kayaknya Oke. memang this is the next level. Oke, plus waktu itu 2022 Kak Dev. Jadi kita berdua itu orangnya sangat, aku juga cukup introvert, tapi nggak se-introvert dia. Iya. Aku ambivert lah. Oke. Tapi kita nggak suka banget partying. Oh. Soalnya 2022 kan pandemi masih. Oh iya, So, 2019, you know. 2020. Oh berarti baru banget dong kalian kawin. Baru 2 tahun kan, 2022, 2023, 2 tahun, 2024. You guys are practically babies. Yes! We're baby weddingers? Iya, Is baby, that such a thing? pandemic babies. Pandemic babies, that's right. Oh my That's God. right. Itu kenapa kita nikah pandemi. Biar murah. Oke, persiapan mental apa yang kalian berdua lakukan atau persiapkan untuk memasuki gerbang pernikahan? Waktu itu kita ada ikut kelas Di gereja? Iya, di gereja. Ya. Kelas bimbingan pernikahan, bimbingan pranikah. Itu terus kita berdua, we love talking about the uncomfortable stuff Ya. pas pacaran. Ya. Jadi itu persiapan itu banyak banget sih yang kayak misalnya ya pokoknya uncomfortable. That's why it's called uncomfortable. Ya. Terus juga Humor us, kasih contoh sedikit. aduh. Beberapa yang layak didengar. Oh gini aja deh. Kayak misalnya, gini, kita punya kesepakatan bahwa ini nggak ada yang salah ya, balik lagi, tolong jadi goreng. Tapi kita merasa teman-teman kita yang setelah menikah itu banyak banget yang jadi boring. Oke, I agree. Nggak semuanya, nggak Yeah, semuanya, yeah. nggak semuanya. Bener kan? Yeah, Kak? yeah, betul, banyak betul, yang seru betul. dong, banyak yang Yes, seru. yes, I Tapi agree. banyak juga yang jadi boring, yang jadinya kehidupannya mereka berdua doang mulu gitu. Ya, Nah, aku sama dia itu, kita punya circle pertemanan yang berbeda. ya. Dan kita berdua tuh sama-sama punya keresahan di mana kalau punya pacar, dulu ya punya pacar, saat aku nongkrong sama teman-temanku, pacarnya tuh merasa kayak harus ikut bisa nyambung sama circle yang ini. Sedangkan aku sama dia punya pemahaman yang sama bahwa kalau Nggak perlu. aku sama teman-temanku, boleh aja kamu ikut, aku nggak ngelarang. Tapi saat kamu misalnya nggak nyambung, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadinya aku main sama teman-temanku doang nggak ada kamu, itu nggak apa-apa. Dan itu jadinya kesepakatan kita dari sebelum nikah. Oke. Saat setelah menikah, kamu main sama teman-temanmu, aku bebasin. Aku main sama teman-temanku, kamu juga bebasin. Gitu. Kayak itu sih kayaknya yang salah satu yang kita bicarakan gitu-gitu. Itu Iya, contohnya iya. salah satu. Ya, layak di copy again, membicarakan hal-hal yang quote unquote
awkward gitu Iya, iya. sebelum akhirnya sama-sama hadir kehidupan pernikahan di depan mata gitu. Jadi didiskusikan sebelum terjadi gitu. Betul. Jangan cuma membahas yang manis-manisnya aja pas Bener, pas sering pacaran. banget kayak yang dibahas kayak kamu kalau nikah nanti bajunya kayak gimana sih gitu. Iya. Ya setelah nikah lu bisa masih pakai baju nggak? Kalau tiba-tiba nggak ada duitnya gimana? Coba kan itu contoh gitu loh. Iya. Jadi kayak bahkan kita juga bahas soal uang misalnya uang. Iya, Nanti yang megang siapa? Apakah kamu yang megang atau aku yang megang gitu. Terus kayak setelah menikah sistem di rumah tuh bagaimana gitu-gitu. Oke. Jadi kayak mau kerja bareng jatuhnya kayak bukan nikah. Iya, tapi hidup Benar, bareng iya, itu iya, kan benar, sebetulnya, iya kan? Betul. Iya. Interesting. Gitu. Banyak mendapatkan masukan nih gitu ya. Ternyata memang dari yang muda kita lebih belajar mempersiapkan diri. Persiapan kamu terhadap masa depan tuh jauh lebih matang dari some of my grown up friends. And I so agree with that gitu. Banyak pasti komentar kita terhadap pasangan yang you guys used to be so fun. Iya. Kenapa membiarkan pernikahan mengubah and suck all the fun in your life? Yes, aku tuh nggak mau itu banget. That's the last thing that I want gitu. Itu kenapa kayak kita sampai sekarang tuh yang masih kayak ya udah kita berdua pulang jam 12 malam gitu, habis keluar terus di jam 12 masih makan lagi dulu berdua. Kadang kita main ke rumah teman, kadang teman dia nginep di rumah aku. Terus nih dia punya teman cewek yang dari kuliah, mereka deket banget. Kalau temannya datang, dia tidur sama temennya, aku tidur sendiri. Jadi kayak ya udah, karena aku merasa gini loh, dia sama temennya jarang ketemu. Iya. So like they can have their girls talk sampai jam 3 pagi di tempat tidur kayak Iya. Aku gue nonton Netflix aja sampai jam 3 pagi. And gitu. enjoy your me time Enjoy gitu. my me time, you know. Hooray, gitu. Hooray, I can play game. Nah, I don't play games. I can watch movies though gitu. Iya. Gitu. Nggak awkward sama sekali. Enggak Yang sih. awkward adalah kalau temennya Jessica main ke rumah kalian, kamu tidurnya sama temennya, enggak. Itu agak aneh. Atau kita tidur bertiga. Itu juga enggak dulu kayaknya ya. Iya. Enggak dulu kayaknya sih itu ya. Iya. Oke, setelah membahas itu, awal karir kamu tuh lebih dikenal sebagai yang mana dulu sih, Manuel? Content creator. Lucu banget, rasanya gue gak pernah dipanggil Emmanuel, so like this is like so fun. Iya, I feel like another person, you know. Yes, I am Emmanuel. So, aku startnya dari content creator dulu. Oh, content creator. Iya. Dan you start doing that ketika umurmu? Kelas 6 tuh umur berapa ya? Enggak Oh dong. my God! Content creatingnya enggak, impersonatingnya. Aku kan oke. content creator di bagian impersonate. Kan ada orang Iya. yang kontennya misalnya giveaway, ada Iya. juga yang kontennya bikin video apa gitu kan, Iya. edit-edit. Nah, aku kontennya tuh menirukan orang gitu. Iya. So like impersonatingnya tuh start from kelas 6 SD. Oke. Cuman bikin kontennya itu pas 2018. 2018. Berarti 2018 itu kamu memutuskan bahwa Wait, aku salah ya? 19 ya? 2019 aja deh, 2019. pandemi berarti Iya. dong. Sebelum pandemi. 2018 atau 19? Oh, 18 bener-bener. Maaf Kak. Oh, don't you find it cute the way they finish each other's sentences without killing 19. each other? Oh, bener deh 19. 19 ya? I'm so bad at, my memories are like Dory banget aku tuh. Iya, oke. Iya. I can relate. Thank God. 2019 berarti pas pandemi ya? Iya, Can we just sebelum. have her in my show instead of you? Lalu. Berarti pas pandemi. Aku ada di dia memang. Iya, Pas iya. sebelum pandemi persis. Kan Oke. pandemi 2020 tuh. Ya, Jadi Februari 2019 aku ingat banget. ya. I made this one video about impersonating like 60 cartoon characters, and then it blew up. Terus dari situ ya udah deh I'm just gonna karena dulu aku takut viral awalnya, aku tuh nggak mau. Oke, tahan dulu. Satu konten yang kamu post di Instagram dan it blew up, Ya. viral di Very mana-mana. viral. Dan hanya berbekal satu konten itu dan virality on that particular content, kamu akhirnya memutuskan bahwa this is going to be my career. No, Oke, lanjutin. because like I was scared, I was genuinely scared. Aku dulu impersonate-nya awalnya itu adalah Mickey Mouse, like Mickey Mouse, SpongeBob. Cita-citaku jadi sutradara. Aku nggak mau pas gede dikenalnya sebagai peniru suara Mickey Mouse. Ya, which is nothing wrong with that juga. Tapi aku pengennya jadi sutradara gitu, cita-cita aku waktu itu. Iya. Jadi
Tapi waktu itu jadi pas aku viral aku hampir nge-lock akun Kak Dev. Kenapa takut viral sih? Karena- Yang lain tuh sampai pasang pesugihan loh. Sampai cek kodam sama cek Pasang godam. pesugihan. Karena pengen viral. I know 80% of populasi orang Jakarta itu yang they live for that virality moment. Sementara lu kok takut viral? Aku gak mau karena waktu itu gini, aku nggak bilang semua yang viral itu jelek, tapi from my experience saat itu, everything that went viral, yang naiknya cepet, turunnya cepet banget. Iya. Itu kenapa aku nggak mau viral, aku mau naiknya pelan-pelan gitu. Okay. Jarang ya, aku nggak bilang nggak ada, tapi jarang banget ada content creator yang viral sekali, and then they can maintain that. Mereka bisa menggunakan virality itu untuk riding the wave, and then going into the career that they want. Mimpiku saat itu adalah sebagai sutradara atau aktor lah. Oke, itu end Di goal film. kamu tuh. End goal aku. Oke. Aku nggak kebayang niruin Mickey Mouse itu bisa jadi action gitu. Kayak Oke. paling kayak action gitu kan. Jadinya kayak nggak bisa nyambung gitu di kepalaku. Iya. Tapi ya, and then yaudah aku merenung, terus aku juga ngobrol sama mama, terus kayak akhirnya berpikir, you know what? Orang punya cara menuju goalnya dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin ini cara Tuhan membawa aku ke arah sana gitu. Iya. Karena ya bisa aja kayak ini bukan jalan yang, ini memang jalan yang unusual. Tapi maybe this is the way gitu. Untungnya waktu itu nggak jadi pull-up account-nya. Kalau nggak, I won't even be here maybe with you, talking to you right now. Iya, iya. So like, yeah. Apa waktu itu yang akhirnya menggeser kamu, meyakinkan kamu untuk tidak mengunci accountmu? Akhirnya balik lagi, I'm a very strategic person, kind of. Oke. Lumayan lah. Jadi saat itu aku dari kepala aku gini, oke. So like for the next 1 year, aku udah kepikir I'm gonna keep making impersonating content. So namaku bakal tertanam di kepala orang sebagai impersonator. So Christo Emmanuel the Impersonator. exactly. Oke. While doing that, aku bakal transisi bikin konten juga yang menulis. So like, I'm gonna be making sketches, but putting impersonating in them. So like people know that I'm good at writing sketches. I'm good at directing gitu. Nanti pelan-pelan the impersonating stuff akan aku kurangin. So nama Kristonya masih nempel, tapi impersonatingnya berkurang. And then I'm gonna tebelin di writing dan directingnya. Jadi sketchesku pelan-pelan makin sini tuh jarang impersonate-nya, tapi masih writing and directingnya. Jadi nanti pelan-pelan akan baru bertransisi lagi. Content creatingku yang sketch ini akan aku kurangin, dan aku akan makin sering uploadin konten-konten yang ada di film. Sampai akhirnya orang yang suka dengan kontenku yang directingku dan writingku di konten, they want to see this in a film form. So when I make a film as a director, hopefully people will like it because they love the content that I made gitu. Wow, Maybe. you had everything mapped out down to the nitty-gritty. I like it. Ya, kayak gambaran besar lah waktu itu. Belum detail banget lah. Iya. Sebelum kita detailin lagi dan membahas itu ya, tuh makanannya sudah bertambah. Oh, wowzer. Boleh kita colek dan kita geser. Kita berikan kesempatan kepada Emmanuel untuk menikmati kudapannya. Yes. We'll be back in just a little bit. Tada! Oke, sekarang kita akan minta Emmanuel untuk mencicipi unagi truffle, spicy salmon, Japanese oyster. Let's start with that one, please. Oh my God. Ebi tempura, iya toh. Bagaimana Tuh, caranya? coba kita pengen dia How do I mencicipi eat this? dulu. Nah, udah langsung. Oh, langsung? Dari situ, Ini Kak Dev nggak mau? Nggak, itu buat kamu. Oh my God, thank you. Nikmati. How do I eat this? Ini kayak gini kan? Oh yes, Oh, it's wow. so good. Oh, that looks so delicious. So you and Jessica has something fun to do tonight after eating and enjoying that oyster. What? Delicious, right? Yummy. Oh, get ready. Okay. Oh, ini spicy tuh. Enak tapi. Ya. Oh, kamu nggak Mentai. terlalu kuat makanan spicy? Kuat. Kaget. Nggak expect. Oke. Very nice. Mentainya enak banget.
Tadi kan Immanuel mengaku di Brunch with Dave bahwa dari kelas 6 SD sudah lihai, jago, pandai, impersonating orang. Tapi kenapa end goal karirnya sutradara? Mungkin kayak ini kali ya. Kayak orang yang cita-cita jadi arsitek tapi hobi main basket. Kayak aku dari awal nggak kepikir impersonating akan menjadi hobi yang membuat aku riding my hobby into being a sutradara. Karena kayak kebayang gak sih ada orang kayak gue mau main basket, saking jago gue main basket gue bisa jadi arsitek. Kan nggak mungkin gitu. Ya. Iya gitu. Jadi aku nggak kepikiran dong gitu. That is exactly why banyak temanku yang kaget juga kayak, kok lu bukannya impersonate udah dari bocah ya? Kok tiba-tiba viral? Gue juga nggak tahu lagi kenapa gue viral gitu. Itu kenapa pas viral aku tuh nggak kebayang kayak, oh ini dulu kalau gue upload dari awal kuliah gue tuh bisa viral ya gitu. Karena nggak kebayang gitu Kak kalau itu sesuatu yang amazing. Karena bayangin Kak Det, aku dari kelas 6 SD kayak gitu mulu di rumah. Papa, mama sama adikku sampai udah enek. Sampai ada bukan kayak, gila kamu jago banget nah bisa niruin suara Pak Jokowi. Nggak gitu, udah kayak, ya Pak Jokowi, iya Pak Jokowi, makan ya Pak Jokowi, udah gitu. Gitu, jadi kayak, I didn't know that it's gonna be, something brilliant gitu. Oke. Tadi kan sebelum ini, di part sebelumnya, Immanuel juga mendeskripsikan, kayaknya udah dipetain tuh ya, rencananya dia di sosial media, begini. Kebahagia. Iya, please dong. Oke. How? Marvelous. Iya. Yes. Enak banget. Iya. I hope you're not just saying that. Enak. Ya, emang truly. I love Japanese food and there's one good food. Iya kan? Aku kira itu main ternyata bukan. Iya kan? Aku nggak tahu itu apa. I'm not good at describing food. Iya, no worries. Exactly why I'm not a food vlogger. Iya, no worries. Tapi ini enak banget. Iya kan? Thank you. Puas gitu gue. Gak sia-sia gue ngundang lo ke lantai 90 kan. Kamu sudah membayangkan nggak kira-kira atau pengen atau sudah mendoakan kalau bisa saya meraih mimpi saya dalam berapa tahun ke depan? Bentar. If not juga nggak apa-apa. 5 bulan lagi. Oh wow. Aggressive. Yes. So, Atau emang lu udah tahu kali lu lagi Iya. Ih. Maksud gue, laki lu nih. Maksud gue sebelum lu terlibat project yang ini dong. Iya, maaf, Karena maaf. dia itu sekarang lagi punya project, apa judulnya? nah Kakak Bos, Kakak Bos, di mana Christo Immanuel sebagai co-director. co-director. Ya, Jadi filmnya akan rilis. iya, ketika dia bilang 5 bulan itu he was No. referring to that. Bukan. So, ya. Aku akhirnya udah nge-reveal ini di Twitter anyway sih. So like I think it's fine to say this. So like I'm gonna finally I'm gonna direct my own movie Kak. I'm so happy right now. Like yeah. Dan rencananya in 5 months from now kita akan mulai preps dulu gitu. But I cannot say anything else than that. Karena kalau Enes itu udah nge-tweet, jadi kayaknya bagian itu udah aman kalau aku reveal. Oke. Tapi dulu cita-citaku adalah menjadi sutradara di umur 35 gitu. But like waktu itu Ko Ernest, aku punya premis di kepala, and then premisnya aku ceritakan Ko Ernest, udah berbentuk dalam bentuk sinopsis, and then dia suka banget sinopsisnya. Aku nggak kebayang banget waktu itu Kak. Kayak aku ceritain ini kayak tahun lalu deh. Tahun lalu apa awal tahun ini gitu. Aku ceritain, aku bener-bener gak masuk di kepala kalau bakal dibikin tahun ini. Akhir tahun, maksudnya prepsnya mulai tahun ini. Aku kira maksudnya kayak, aku cerita aja dulu gitu. Maybe like in 5 years or like 6 years I'm gonna make this movie. And then kayak, gimana tuh kalau kita bikin segera gitu. Segera as in what, like 4 to 5 years gitu. No, like kalau nggak next year 2 tahun lagi gitu. Atau nggak, ya tayangnya 2 tahun lagi berarti mungkin. Kayak, alright, gitu kayak, gitu. Era dan Ko Ernest dan Bang Ari of course, Bang Ari Keriting ngajakin aku jadi co-director dan di situ juga jadi tempat aku untuk latihan for nanti kalau aku jadi director sendiri gitu. Okay. Ya, deg-degan. So jadi this year everything
fell into its place and Yes. you're finally having what you wanted? Yes, finally, yes. Oke. Melihat itu semua terjadi, does it change your perspective of virality? Absolutely. Oke. Apa yang berubah kalau gitu? I'm gonna sound so narcissistic when I say this, No, but no, please. Have no restraint. enggak. So, aku merasa virality itu pedang bermata dua. Oke. Selama you do have the talent, you do have the willing to learn, willing to work your ass off, virality itu akan menjadi sesuatu yang baik banget. Oke. Karena aku ingat banget setahun pertama, aku tuh masih kerja di kantoran. Aku masih kerja kantoran di Kuningan. Oh. Jadi jadwalku gini, pagi kantor, terus pulang sore sampai malam jam 10 aku bikin konten, pagi ngantor lagi, siang jam 12 lagi break makan siang aku ngedit kontenku. Sore jam 5 aku upload, malam pulang bikin konten lagi, gitu terus for like a year. Jadi aku kayak nggak apa-apa gue kerja capek sekarang dulu. Aku yakin banget dari konten-kontenku yang konyol ini. Tapi aku cukup yakin penulisanku cukup bagus dan the way I act in my content, although it's only a content kan for people kan, I'm gonna grab somebody's attention, like any attention, like any people in the industry. Pasti ada minimal satu yang grab attention maybe. Kayak itu harapanku waktu itu. And puji Tuhannya, you know, I'm sure it's God's plans also gitu kayak. Akhirnya Ko Ernest sadar awalnya kan. Akhirnya Ko Ernest ngajak aku untuk ikut di HH Corp, di manajemennya dia. And then dari situ akhirnya aku memutuskan aku berhenti kerja. Oke. Aku keluar. Dan itu terjadi tahun? 2021. Okay. Antara 21 apa 21. Berarti sebetulnya roughly hanya 3 tahun dari pertama kali konten pertamamu viral? Yes, 3 years. Like I've been, setelah 3 tahun. Habis itu dari Ko Ernest, and then I keep making my content, and then Pak Timo Cahyanto. Oke, sorry. Yes. Begitu diminta bergabung di manajemennya Ernest, baru Immanuel memutuskan, gue berhenti kerja. Yes. Sebetulnya sebelumnya pekerjaan kamu adalah doing what? Aku dulu itu adalah curator for film pendek. Film pendek dan film panjang buat festival di Oslo, and then di Yunani gitu-gitu. Oh, because you enjoy watching movies so much juga ya? Ya, jadi aku magang di situ dulu, and then bos aku dulu, orang Copenhagen dia suka dengan kerjaanku, terus bilang kayak gimana kalau kita hire kamu aja untuk full time di sini. Terus ya udah aku full time dulu selama setahun setengah gitu. Oke. Berarti itu bukan pilihan yang sulit berarti meninggalkan pekerjaan itu because sulit karena gajinya gede. gajinya gaji Denmark cuy. Iya UMR Denmark. Terus berarti naiknya cepet banget. Kata konten-konten TikTok itu ya UMR Denmark gede bro. Oke. Dan sambil dong sambil. Oh iya sambil. Yang ini kamu harus. Aku belum cobain. Please. Nah terus. Iya terus jadinya. But you have faith in it sehingga akhirnya memperlancar keputusan kamu meninggalkan pekerjaan your day job lah ya boleh dibilang begitu. Tapi lama banget aku untuk memutuskan itu karena aku orangnya sangat balik lagi strategis banget kan. Jadi kayak ini bener nggak ya? Is this the right choice? Terus ya udah tapi kayak kadang-kadang you know sometimes in life you have to take a risk. Kayak nggak bisa sesuai strategi lu juga gitu. So like ya itu hari itu I took that risk gitu. Karena waktu itu banyak juga mama kayak, yakin kamu nih gaji lumayan loh gede gitu. Terus kayak, ya mah tahu gitu. Tapi aku yakin karirku bukan di sini gitu. Tapi karirku di film. Aku yakin kalau misalnya aku ikut Ko Ernest, dia akan membukakan jalan ke karirku yang sebetulnya gitu. And thank God I took that job, you know, that risk. Iya. Aduh, apa yang dijanjikan Ernest nih ya sampai akhirnya dia begitu yakin. Penasaran kan lo ya? Iya, kalau gitu gue nanya aja langsung. Apa yang membuat lo begitu yakin? Is it something he said? Is it something you guys plan? Or his credibility alone yang membuat lo begitu percaya? Ernest Prakasa gitu.
Saat itu belum ada Imaginary. Oke. Saat itu Koernes masih belum punya PH sendiri, tapi aku ingat banget Masih belum Koernes apa sendiri? belum punya PH sendiri. PS apa? PH. Oh, PH. Oke. Tapi aku ingat banget Koernes telepon bilang, "Tok, gue pengen ngajak lu di HH Corp." Ya. HH kepanjangan dari? Hahaha. Maksudnya ketawa gitu? Iya. Kesel ya, nyesel nggak? Soalnya nih kalau gue? Koernes ngajak aku ke HH Corp, kayak nggak enak gitu. Lagi ngobrol kayak Koernes kayak HH Corp, terus di HH Corp aku jadi hahaha gitu. Jadi kayak orang maksa ketawa jatuhnya. Iya. Ya udah, jadi aku. Tapi berapa banyak berapa banyak yang Corp. terjebak untuk nanya? Apa? HH Corp itu kepanjangannya apa? Atau Honestly baru Kadef sih. Kayaknya Kadef sangat cuma penasaran banget. satu-satunya orang tolil di dunia ini yang Enggak, pengen justru tahu. Kadef orangnya sangat detail dan penasaran akan narasumbernya. Sampai dia nanya HH Corp itu kepanjangannya apa. Kayak orangnya udah males lebih tepatnya kayak HH Corp. Udah deh, kayaknya gue salah denger kali, kita lanjut terima aja deh gitu ya. Oke. Baru Kadef doang kayaknya. Thank you loh Kadef. Dan iya, jadi Koernes nanya, ngasih tahu, Tok, gue kan sekarang masih nge-direct, tapi gue sambil nge-produce. In the long run, cita-cita gue tuh menjadi produser. Ya. Habis ini. And I need writers and also directors. Dan gue ngeliat konten lu, gue merasa lu jago, cukup jago dalam comedic timing and writing also, and also kayaknya directing juga bisa nih, walaupun lu nge-direct sendiri kan, soalnya konten kok aku doang. Yeah. So like, kalau lu ikut HH Corp, gue belum tahu kapan, tapi gue cukup yakin gue pengen ngebawa lu untuk jadi director. And then di situ aku kayak, oh my god, is this real gitu. Kayak waktu itu aku ngobrol sama Koernes aja udah aneh gitu. Ini seorang Ernest Prakasa gitu yang aku selama ini nonton filmnya. Terus kayak like cuman ngeliat dari HP doang atau dari TV gitu. Oke. So like dari situ aku kayak alright. And then setahun kemudian Patimo nawarin Big Four kan. Di situ juga kayak alright, let's go gitu. Kayak ya udah, mungkin kayak maybe my strategy tahun 2018 it pays off. Okay. How would you define luck? Gimana lo menjabarkan arti keberuntungan buat kamu? Arti keberuntungan. Aku merasa, aku nggak tahu kalau arti keberuntungan itu bagaimana. Cuman aku selalu merasa bahwa orang banyak yang kayak anti banget dengan kata keberuntungan itu, kayak no, I was not lucky, I was hardworking gitu. Menurutku padahal dua-duanya itu berjalan beriringan. Karena saat lu bekerja keras tapi lu tidak punya keberuntungan sama sekali, lu akan sampai tuh bekerja keras terus, kayak lu nggak akan kemana-mana. Tapi saat lu punya keberuntungan tapi lu tanpa bekerja keras, ya lu viral sekali doang itu, kayak siapalah yang taruh fotonya sendiri-sendiri, yang cari sendiri, yang saya nggak mau ngomong. Gitu, kayak sekali doang, udah. So like buat aku, I was very lucky. Dan saat aku bilang, aku beruntung banget, orang enggak lah toh, lu kerja keras. No, gue belum selesai ngomong, gue beruntung banget, but I work my ass off, dude. Kayak, gue nggak beruntung terus kayak, alright, duit datang sendiri, karir datang sendiri dong. Yuk bisa yuk gitu, enggak. Like, aku kerja juga gitu. Ya, aku bahas itu, the reason why I ask, karena aku baru bahas keberuntungan itu artinya apa di siaran tadi pagi. Ada yang mendeskripsikan luck itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Oh my Why God, that it is so popped beautiful. in my mind, right? Ketika Immanuel menjelaskan, setelah 3 tahun konsisten bikin konten, on each konten skripnya itu dipikirin bener dengan komentar, padahal cuma buat konten Instagram gitu, kenapa sih all out itu gitu. Tapi you kept on doing it for 3 years, terus ketika lu bertemu dengan Ernest, nah itu kan berarti sebetulnya kesempatan bertemu dengan lu yang sudah siap selama 3 tahun. Don't you think so? Yes, absolutely. Oh my God, that is so beautiful. Kata-kata tadi tuh, kesempatan ketemu dengan kesiapan. Ya banget lagi. Karena aku yakin banget, kalau Ernest ketemu akunya, ngelihat kontenkunya tuh pas yang aku menirukan 60 suara karakter, which aku baru viral pertama, maybe I'm not gonna be siap waktu itu. Gitu. Dan untungnya waktu itu aku udah bikin strategi, planning, so like for 3 years. Kayak aku bahkan selama 3 tahun itu juga
even though aku bikin konten, aku sambil tetap butuh kan, making films itu butuh belajar nulis kan. Aku walaupun di kuliah film belajar nulis, tapi kan setelah itu aku udah nggak kuliah lagi, jadi udah nggak belajar lagi. Aku belajarnya dengan aku bikin website sendiri, yang bikin aku dan adekku doang. Jadi krunya cuma berdua, yang main aku sendirian gitu. Nah itu salah satu cara aku buat belajar untuk gitu. Menurutku kayak gitu-gitu sih, hal-hal yang dalam tanda kutip simple dan kecil itu yang bikin aku belajar dan untuk siap ke posisi yang akhirnya terima kasih Tuhan udah dikasih sekarang gitu. Ya, true. Itu cara kamu mempersiapkan diri. Oke, kita makan dulu, baru kita lanjutkan habis ini ya. Mari kita makan. Berarti saat ini orang mengenal Christo Emmanuel sebagai content creator. Rakyat jamak ya, maksudnya jangan Ernest Prakasa, jangan sineas, kebanyakan gitu. Kami rakyat gitu. kami rakyat, warga ya. Warga. It depends sih Kak, jujur. Karena I've been called many things in my life. Kayak aku pernah ketemu orang terus kayak lagi ngisi bensin terus kayak bang pelor ya gitu. Oh ternyata dia nonton Big Four. Oh oke. Terus kayak oh iya gitu. Abang yang main Big Four kan iya gitu. Terus ada juga yang kayak nganterin makanan abang-abang ojek online kayak Bang, dubbing kan, Bang, dubbing gitu. Like, they don't know impersonator. They don't know impersonating. Mereka taunya dubbing. Gitu. Abang yang dubbing SpongeBob kan, dubbing SpongeBob. Sampai kadang kayak, aduh teman-teman semua bukan. Itu yang kamu tonton di TV, bukan saya yang ngisi suaranya. Saya niruin itu, gitu. Bukan saya yang ngisi itu, beda. Iya. Tapi udah capek juga ya untuk ngejelasin. Bener, jadi kadang iya pak, gitu. Tapi kadang kalau di coba dong. Aduh, nggak dulu. Mendingan saya kasih tip aja mau nggak? Lu bayangin gue di depan rumah, hayal. Yang mana tetangga ilfil kayak ini. Dari kemarin nih orang kenapa sih hayal mulu dari pagi gitu. Iya. Dan you're fine bahwa orang mengenal Christo Emmanuel sebagai content creator karena pada beberapa digital star yang aku ajak ngobrol gitu, yang beberapa keberatan sebetulnya. Oh ya? Why? Nggak tahu gitu, kayak there's a sense of shallowness attached to just being a content creator gitu. And you? What about you? I don't think so. I mean, aku nggak mau jadi orang yang kacang lupa kulitnya gitu loh Kak. Mau aku di posisi manapun, balik lagi, aku awalnya tuh dari content creating, and I don't think there's nothing wrong with being a content creator. Agree. Yang salahnya adalah beberapa content creator yang mungkin menggunakan platformnya untuk hal-hal senyumnya jangan gitu. Saya langsung kebayang nih, maksudnya mau gosip kan? Mau disebutin siapa? Enggak. Yang menggunakan platformnya untuk konten yang kurang gitu. Oh iya? Kayak apa tuh? Dipancing. Mending makan Carpaccio. Gitu Kak Dev. Aku sih nggak masalah ya. Aku ngerasa karena the term content creator itself kan baru muncul juga karena Instagram, TikTok, and Twitter and stuff gitu. When you think about it, the term content creator is a person who creates content. Which content is luas banget gitu. Lu bisa bikin konten di Instagram, but also you can make a content buat di TV, untuk di OTT, untuk di bioskop gitu. Wow. We never think that in that way. Iya, kayak nggak ada salahnya sih menurutku. Kayak konten tuh, sekarang kan bentuk art form juga beda-beda. Ada yang kayak pengen disebut artist. Why they're artists? Karena mereka membuat art. Sekarang konten juga banyak banget content creator yang udah berjalan serasi banget dengan artist. Karena konten yang dibikin tuh it's like an art form itself gitu loh. Jadi kayak saking bagusnya udah jadi art gitu. Tapi also it's also a content gitu. Dan I don't think there's nothing wrong with being a content creator. It's beautiful. Okay. Berangkat dari pengalaman kamu gitu. Memanfaatkan virality and then memeluk status kamu in creating contents, bahwa medium Instagram itu konten-konten kamu di Instagram yang mengelevasi karir kamu. Menurut kamu apa sih triknya gitu yang bisa di-copy oleh teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan Brunch with Dave yang juga ingin menempuh jalan yang sama, yang mengcopy kesuksesan yang sudah Christo Emmanuel lakukan?
Learn a lot. Study a lot. YouTube ataupun platform-platform online lain itu, mau YouTube atau mau di website, itu tuh adalah kuliah gratis, asli. Kalau if you want to search for what you want, tapi kamu tahu yang terms tepatnya, everything, like literally everything that you want to learn about, it's already there gitu. Karena menurutku, balik lagi, kayak Kadev cerita tadi, Kadev sebelum jadi host, dulu kan jadi penyiar radio kan? Iya. I mean, penyiar radio itu ada sebuah pekerjaan, tapi at the same time you learn a lot from that. Yeah. Kayak aku suka banget BTW, aku suka banget. I always love when you being a host, kayak kamu, kalau Kadev lagi nginterview orang, aku nonton juga your TikTok live. Kayak sekali-sekali aku nonton kayak kalau lagi ngobrol sama Kak Iwet tuh seru banget gitu. Thank you. And I think jadi orang yang seru doang, tapi jadi orang yang seru dan pernah kerja di radio membuat hal yang berbeda gitu. You know caranya menjadi seru, tapi at the same time lu jadi seru di depan ribuan orang. Karena kalau lu jadi seru doang, bisa jadi lu jadi asik sendiri. Lu seru sendiri. Kemarin aku baru banget tadi pagi aku habis nonton sama dia. Ada satu nggak apa-apa ya. Ada satu konten. Nggak usah disebutin orangnya. Iya, ada satu konten interview. Kayak menurutku, ya Allah, kenapa gue malah gali kuburan gue sendiri ya? Enggak. Cringe dia, aja gitu. Bukan. Iya. Jadi dia kayak seru sendiri. Jadinya bintang tamunya tuh nggak nyaman banget gitu. Padahal menurutku kayak, lu udah dapet kesempatan bertemu dengan bintang tamu yang luar biasa banget. Knowledge-nya besar. If you learn how to talk to a person, gila, ilmu yang lu dapatkan bakal banyak banget gitu. Kayak aku dari tadi nggak nanya Kak Dev, gimana caranya ngobrol, gimana cara interview. But just looking at your postures, looking at your body language, looking at how you ask a person, how you ask me, cara muterin terus pertanyaan-pertanyaan tuh aku udah dapat kayak, oh jadi host yang baik tuh kayak gini ya gitu loh. Sialan gue wawancara lu dapat ilmu gratis. Iyalah, ngapain gue dateng kalau nggak dapat apa-apa. Gitu sih. So like, mungkin sarannya itu sih. Buka YouTube jangan nonton video kocak mulu, tapi nonton video tutorial bikin video kocak. Gitu. Yes. See, coming from a comedian. Yes. Coming from a funny guy, buka sosial media lo, jangan cuma buat nonton video kocak melulu, tapi cari cara gimana bikinnya. Yes, betul. Exactly. Menjadi penikmat boleh. Boleh, nggak ada salahnya. Tapi emangnya lo nggak terpanggil apa untuk jadi creator juga? Exactly. Betul. Dessert? Yes, please. I love dessert. Okay, mari kita nikmati warabi mochi. Are you a dessert person? Yes, I love dessert. Okay. Ini kayaknya gulanya. Kebanyakan dessert tapi. Oke. Jadi, rumah yang kita saksikan di konten-konten kamu itu adalah rumah baru yang kamu tempati setelah menikah bersama Jessica? Yes, betul. Oke. Apa sih yang membuat rumah kamu itu disebut sebagai, kok dari rumahnya Kristen banget sih Kak gitu? I have a theory. Oke. Jadi, awalnya viral tuh gara-gara ada yang DM. Terus aku bikin konten as a joke dari DM itu. Jadi DM gini, Kak, I still laugh Kayaknya aku when I think about it. It's still so dumb and funny at the same time gitu. Dan orangnya nggak maksud hate. Dan aku juga nggak merasa tersinggung. Kayak kayak agak sedikit tone deaf aja tapi in a innocent way, ngerti nggak sih? Kayak dia innocent banget sampai jadi tone deaf gitu loh. Dia ngomong, Kak, aku tuh ngomong sama suami, aku pengen bikin rumah nanti kayak gini, tapi kata suamiku jangan, soalnya rumahnya Kristen banget. Terus akhirnya aku bikin konten, aku keliling di rumah tapi pakai baju pendeta gitu. Akhirnya, aku nonton konten itu. Yes, terima kasih Kak Dev. Ternyata Kak Dev udah melihat aku sebagai pendeta. Akhirnya aku bikin konten tuh rumahnya. Dan dari situ aku baru ngeh, kenapa rumahnya kayaknya Kristen banget. Ya, jadi pintu depan rumahku kayak pintu gereja. Selesai sudah. Ya udah bener berarti teori saya.
kayak gelas ceiling gereja kuno gitu. Betul. Dan itu sebabnya kenapa tadi gue juga I jump into a conclusion karena di kepala gue lu tuh baru saja merusak fantasi Kristo Immanuel di kepala gue. Karena di kepala gue lu tuh adalah Kristen Jawa Katolik. Bukan. Ya itu sebabnya rumahnya begitu gitu. Karena gue ngeliat pintunya begitu. Udah gitu di salah satu ruanganmu ada gambar perjamuan terakhir. Yes. Kan kayaknya cuma orang Katolik deh yang begitu. Tapi lu aku yakin lu nggak bukan ada Katolik? Ntar aku cek KTP dulu. Apa? Tapi kamu nggak ada. Nggak ada itu loh yang padi yang itu kan iya, di atas, iya, atas iya. pintu biasanya ada kan. Iya. Aku nggak ada. Nah, Oh. itu tuh aku suka. Jadi itu tuh ide aku sama istri berdua. Iya. Karena dia suka banget sama kaca patri. Oke. Sedangkan aku suka kaca patri, tapi aku tuh suka nggak sadar, aku suka nggak aware. Nah setelah dia bilang, terus dikasih contoh, terus kayak oh my god, ini tuh namanya kaca patri. Dan biasanya yang menggunakan kaca patri adalah gereja. Betul banget. Selain gereja adalah nenek-nenek Belanda. Nenek-nenek Indonesia yang sudah lama di penjajahan Belanda. Kaya lama, old money. Daerah-daerah Menteng. Nah, gitu. Jadi makanya mungkin arahnya ke sana mikirnya. Iya. Plus rumahku di dalamnya kan banyak ark. Jadi kayak Ya. lobang menuju dapurku tuh ada ark gitu kan. Terus pinggirannya bata. Itu kan Pinggiran sangat bata. gereja Katolik deh. Betul, mungkin itu Kak Iya. kayaknya. Kenapa gua marah? Kenapa gua marah? Fantasi Berapi-api, gua rusak. berapi-api, Fantasi berapi-api. gua rusak gitu. Yang aku juga pengen tahu. Ini kan juga diskusi rame ya di sosial media bahwa anak-anak muda seumuran kamu sama Jessica itu kayaknya terpecah dua tuh. Ada yang merasa dan berpikir nggak perlu beli rumah, nyewa aja, buang-buang duit, KPR atau beli rumah langsung, bla 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 bla. Sementara kalian kawin terus Beli rumah. gitu. Apa yang melatar belakangi keputusan itu? Karena kita privileged and I acknowledge that. This I like. Aku merasa perbincangan mengenai anak muda sekarang lebih suka berfoya-foya dibanding beli rumah. Itu banyak datangnya dari generasi yang tidak merasakan apa yang dirasakan anak muda sekarang. Which menurutku gak masalah juga, kayak ya gimana mereka gak merasakan, jadi paham juga dari where they're going gitu. Tapi at the same time orang tuh suka bilang begini loh, kayak anak muda sekarang tuh malah ke Bali, malah beli-beli hobi nggak jelas, malah ngopi mulu tiap hari, gimana bisa beli rumah. Sedangkan di generasi yang dulu, jarak antara gaji dengan harga rumah itu belum selangit dan bumi sekarang. Sekarang tuh jaraknya jauh banget. Nah, aku nggak bisa jadi contoh buat anak muda yang kayak, tuh lihat tuh Kristo, anak muda menikah bisa tuh beli rumah. Berarti bener dong, dia nggak ngopi terus makanya bisa beli rumah. Enggak. Bukan gua ngopi terus, nggak ngopi mulu makanya jadi bisa beli rumah. Enggak. Because I'm privileged. Karena aku bisa dapat karirku seperti sekarang, gajiku jauh lebih besar dari teman-temanku yang seumuranku banyak gitu ya. Ya. Itu kenapa aku bisa jadi beli rumah. Okay. Bukan karena gua nggak ngopi gitu. Jadi menurutku buat teman-teman anak muda yang nggak beli rumah, jadinya nyewa rumah, nggak ada masalah sih. Apalagi banyak juga yang kayak mereka tuh tipenya nggak bisa settling down di satu tempat. Bayangin deh Kak Dev, dia kerjanya remote, ngapain beli rumah? Kan bisa dia misalnya nyewa rumah di Jakarta. Tahun depan gue bosen di Jakarta, gue mau nyewa apartemen di Bali. Atau nyewa rumah di Bali. Terus tahun depan lagi di Medan, nggak tahu kenapa. Tapi pengen aja di Medan gitu kan. Ya udah, kan nggak ada salahnya juga, sah-sah aja gitu. I'm privileged, that's why I have a home. Yang jadi masalah itu kalau lu udah nggak ngopi, lu nggak kerja remote, ya udah sampai situ aja. Gue nungguin apa nih? Ayo bisa nih dipotong di TikTok, kasih jedak-jeduk. Enak aja, gue kempanin. Jangan ya. Ya udah sampai di situ aja. Aduh lucu banget lagi. Oke. Karena Harper's Bazaar adalah majalah fashion dan beberapa kali kita bertemu dengan Kristo Immanuel, menurut kami kamu juga punya sense of fashion yang menarik. Terima kasih banyak. Do you have a fashion icon yang kamu jadikan panduan untuk berdandan? Panduan untuk berdandan jujur itu hasil godokan aku dan istri. Jadi she loves menggodok warna. Ya. Istri aku kan desainer grafis. Jadi
she's very aware of colors. Oke. Itu kenapa rumah kita berwarna banget gitu. Makanya gue, desain graf. Iya, kita nggak pakai desainer interior, kita berdua doang. Kerjain sendiri. Iya, jadi aku suka banget Spanish house dan mid-century modern. Istriku suka banget warna-warna. Jadi awalnya tuh banyak yang kayak kita debat gitu kayak kursi meja makan merah. Aduh jelek nggak sih gitu. Terus dia kayak no, shade of red itu aja udah banyak banget. You're not thinking the same shade of red with me nih gitu. Trust me, it works. And it worked. It works. What gitu. shade is it? What's it? It's red something, I don't know. Exactly why she It's chooses okay. it. Because I don't know. Yeah, Pokoknya warna merahnya cocok aja gitu dengan campuran rumahku yang campuran antara mid-century modern dan Spanish house ini masuk gitu. Nah, dia tuh jago banget sama warna. Sama juga kayak bahan baju, terus kayak bentuk baju gitu. Jadinya kita kayak suka kirim-kiriman Pinterest baju-baju orang terus kayak style-nya bagus nih. Kayak gini, kita kayaknya bisa celananya yang agak white leg. Ada juga yang cut bray, kalau yang cut bray atasnya gini, jaketnya crop gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya mungkin icon, probably aku bisa memilih dua kali ya. Bruno Mars sama Harry Styles. Oke. Ya, maybe that's one. Dua-duanya sangat eksperimentalis ya. Betul. Nah makanya sampai sekarang tuh kadang aku suka kalau misalnya ketemu orang, terutama yang nggak ngegodok fashion tuh kayak, lu pakai apa sih toh gitu loh. Sedangkan aku merasa kayak seru gitu, kayak kenapa sih kita harus bajunya kayak isn't it fun wearing It's an expression gitu. Kayak aku kenapa sering kalau belanja misalnya celana itu aku ke woman section. Karena nggak semua, tapi sering banget men's section tuh boring mentok gitu kayak jeans. Wah bedanya apa ya? Kayaknya sama semua gitu. Walaupun nggak semua toko begitu ya, cuman banyak yang begitu. Jadi boring di sini aja karena untuk market ya sini. Banget lagi. Iya kan. Aku kemarin keluar ke Bangkok waktu itu kan, terus kayak kok bisa keren gitu, pilihannya banyak. Kok di sini enggak gitu. Karena kita tuh pengennya seragam aja gitu. Terutama laki-lakinya ya nggak sih? Iya, mungkin karena kebiasaan dari kecil sekolah seragam. Iya. Enggak juga ya? Iya. That's an idea. That's an idea. Iya, mungkin ya. Bicara mengenai anak, apakah kalian do you guys plan untuk punya rencana pengen buru-buru atau mau nanti dulu? Karena sama seperti tamu-tamu milenials yang lain ya rata-rata juga agak menunda keinginan untuk punya anak. We'll be right back. Untuk sekarang menunda dulu. Oke. Karena pengen berdua dulu. No worries. No judgment here, you know. Iya, karena maksud aku alasan aku bertanya, but purely alasan aku bertanya karena pengen tahu aja gitu. Apa sih yang jadi insight kehidupan anak-anak zaman sekarang nih gitu. Kalau alasan kalian kalau boleh tahu, kenapa kalian memutuskan untuk menunda? Balik lagi ya, karena kemarin kan salah satu ya, one of the reason alasan kita menikah gara-gara kita selama ini pengen banget pacaran terus sampai pagi lagi, tapi nggak bisa, gara-gara kita masih pacaran. Akhirnya menikah, akhirnya kita bisa tuh tinggal bareng, tidur bareng, itu tuh kayak seru banget Kak. It's like, oh my God, marriage is like so fun when you married the right person. Kayak kita jalan-jalan bareng, terus kita ngegosip bareng, kita ngegosip bisa jam 3 pagi Kak. Kayak aku baru pulang dari satu tempat, dia baru pulang dari satu tempat, terus kayak kita ngomongin, sumpah dia tuh kenapa ya gitu sih, jam 3 pagi seru banget, dulu tuh juga sampai jam 11, terus aku harus nganterin pulang, kayak aduh capek banget, gue masa lanjutin besok pagi lagi gitu kan. Udah lupa apa yang udah ngomongin. Ini kan sampai pagi, gila kali, seru banget. Jadi kayak kita kayak gitu, kadang kita gitunya lagi di luar kota, di luar negeri, terus kayak gila sih nih, tapi sambil makan sushi gitu kan, seru. Iya. Nah sedangkan kalau punya anak, I'm not saying that it's bad, cuman kayak kalau punya anak kan kita harus punya tanggung jawab satu lagi. Misalnya kalau mau keluar negeri, kita harus pikirin nih, berarti harus nambah satu tiket lagi, atau kita harus titipin ke orang tua, atau di sana nanti makannya gimana kalau misalnya kita naik wahana atau bukan wahana, misalnya kita jalan-jalan ke museum atau kemana, anak bisa dibawa apa enggak, atau ada stroller atau apa gitu loh. It stop being about
you Yes. and start becoming it's about the child. Yes, which is fine juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak aku At sama least dia for kayak now kalian for belum now kayak mau. nggak dulu sih gitu. Kayak kita mau berdua mulu aja terus seru banget soalnya. Dan kita jadi bisa nongkrongnya lebih santai. Kayak dia bisa nongkrong sama teman-temannya, aku sama teman-temanku kayak nggak perlu yang kayak oh damn ada anak harus pulang cepet karena gini gitu. Santai. Kita hargai keputusannya. Ya kan kita sama-sama belajar nih. Thank you so much. Thank you so for much Kak Dev. I'm so sharing more than just so happy. stories. Yes, I terima kasih hope you juga. enjoy apa yang kita lakukan bersama hari ini. Sangat suka. Makanannya juga sangat enak, luar biasa sekali. Kayak- Teman-teman sekalian, terima kasih banyak terutama untuk Keyaki Restoran Pan Pacific Hotel. Thank you so much for hosting this beautiful event. Jangan kapok kalau kita colek-colek, besok-besok kita akan kembali lagi dengan situasi dan keadaan yang jauh lebih meriah. Mantap. Thank you for watching. Bye everyone. Thank you Kak Dev. Terima Sama-sama. kasih banyak. Oh.